Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengerti dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saya yakin ayat ini bisa kita hafalkan dan semua pasti tahu. Ya, saya bacakan. Tetaplah berdoa. Ya, satu ayat yang pendek sekali. Cuma 2 kata, tetaplah berdoa. Tetapi seringkali walaupun ini pendek, banyak yang sulit melakukannya. Berdoanya hanya seperlunya. Berdoanya kalau sedang ada keinginan atau kebutuhan. Kadang-kadang kita berkata, loh saya kan sedang tidak dalam pergumulan. Kenapa saya harus berdoa? Saya kan sedang baik-baik saja. Kenapa saya harus berdoa? Saya kan diberkati sudah ini gak butuh doa-doa. Oh, semua udah baik-baik, semuanya dalam berkat, pokoknya semuanya udah oke. Ya, kadang-kadang ada orang yang demikian. Tidak berdoa karena semua dalam kondisi baik-baik. Memang kecenderungan orang berdoa karena butuh sesuatu. Orang berdoa karena menginginkan sesuatu. Ingin mujizat, ingin berkat Tuhan, ingin pertolongan Tuhan, ingin berhasil ini dan itu dan sebagainya. Akhirnya orang berdoa. Dan berdoanya kalau sedang pengen banget menginginkan sesuatu, itu sangat rajin luar biasa. Ya, berdoanya setiap saat, berdoa setiap waktu berdoa karena sedang butuh. Tapi begitu kebutuhannya terjawab, terpenuhi, ya hidupnya sudah baik-baik saja, sudah enak, sudah nyaman, akhirnya orang mulai lupa. Ya doanya cuma sambil lalu. Ya, doanya ya seingatnya saja. Ini yang sering kali terjadi. Jangan heran kalau kamu berdoa cuma kalau ada masalah. Tuhan akan izinkan banyak masalah. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita berdoa. Ya, sebetulnya berdoa tidak harus nunggu ada masalah baru berdoa. Karena berdoa mengandung banyak pesan di sini dari ayat ini. Berdoa itu berarti bukan hanya sekedar permohonan. Berdoa juga mempunyai arti hubungan, relation kita dengan Tuhan. Ketika berdoa kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan suka hubungan ini. Berdoa juga komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan ingin supaya kita selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan Dia. Dengan doa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan doa juga kita bisa mengutarakan isi hati kita. Mengutarakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Dengan berdoa kita juga bisa mendapatkan pesan-pesan Tuhan dengan lebih peka. Ya, Tuhan bisa bicara dengan banyak hal. Salah satunya melalui doa kita. Ya, karena itu kalau berdoa jangan sambil lalu. Beri waktu sungguh-sungguh berdoa, berdiam diri dengan Tuhan.
Ya, berdoa adalah saatnya kita berinteraksi. Jadi artinya dua sisi. Satu sisi kita menyatakan sesuatu kepada Tuhan, di sisi yang lain kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya tetap berdoa. Entah doamu dijawab, entah tidak dijawab istilahnya. Ya, entah doamu itu mengandung permohonan atau doa ucapan syukur atau bahkan doa peperangan menghadapi kuasa-kuasa jahat. Ya, pokoknya doa. Ya, karena ini bagian dari hidup kita. Ada yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, kalau nggak bernafas kan kita nggak bisa hidup. Tanpa doa kita tidak terkoneksi dengan baik dengan Tuhan. Sehingga akhirnya ya secara rohani kita tidak akan kuat. Mari jemaat dikasih Tuhan. Pastikan kita untuk senantiasa berdoa. Jangan nunggu engkau punya masalah, pergumulan yang berat baru doanya sungguh-sungguh. Ya, betapa luar biasanya kalau engkau tidak ada masalah, hidupmu baik-baik, diberkati, tetap berdoa. Ingat, doa bukan hanya permohonan. Doa juga menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Doa juga bisa menjadi bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Doa bisa juga diartikan bahwa kita ini merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan nunggu ada masalah dong baru berkomunikasi. Ya, Tuhan tuh beserta dengan kita setiap waktu kok. Ya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Alkitab katakan kamu adalah bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu. Ada Roh Tuhan dalam diri kita. Harusnya membuat kita semakin lebih sungguh berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, doa-doa kita kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, dia akan memiliki hubungan pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang semakin sungguh berdoa kepada Tuhan, yang sering berdoa kepada Tuhan, maka dia akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Karena dia akan semakin peka dengan suara Tuhan, peka dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Orang yang sering berinteraksi, berdoa kepada Tuhan, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat karena dia tahu dengan siapa dia menaruh pengharapan. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah berdoa. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur diingatkan lagi. Kami sebagai orang percaya, kami harus tetap berdoa. Sedang dalam masalah ataupun tidak. Sedang dalam pergumulan atau tidak. Beban berat ataupun ringan. Bahkan ketika kami baik-baik saja. Kami hendaklah tetap berdoa karena doa mengandung pengertian lebih dari sekedar permohonan. Tetapi interaksi dan komunikasi kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Dan bila hati kami semakin mencintai Tuhan. Dan kami semakin sering berdoa. Maka kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Roh Kudus yang meneguhkan kami. Untuk setia berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan juga menyerahkan hari ini. Hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan ya. Tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.